Baik jamaah sekalian, kita mengawali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah sekalian yang dicintai Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sekarang sudah berada tanggal 23 Safar 1445 Hijriah. 23 Safar itu sama dengan 6 bulan 7 hari menuju Ramadan. Saya ulangi, 23 Safar itu sama dengan 6 bulan 7 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa meneladani para sahabat yang hidupnya menjadikan Ramadan itu sebagai patokan. 6 bulan sebelum Ramadan, mulut mereka pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, iltaqaina Ramadan, iltaqaina Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Sehari selesai Ramadan, doa mereka 6 bulan, taqabbal minna Ramadan, taqabbal minna Ramadan. Masya Allah. Jadi luar biasa itu, nempel mereka dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah semua kita sehat walafiat, terutama sesepuh ya. Sesepuh itu yang sandar-sandar itu sesepuh. Mudah-mudahan insyaallah. Pagi hari ini kita akan memulai dengan sebuah ayat Al-Quran yang melarang kita merasa tidak mampu, yang melarang kita merasa tidak pantas, yang melarang kita merasa minder. Ternyata larangan ini sifatnya komunal dalam Al-Quran. Apalagi kalau jadi kepala keluarga, ya, nggak boleh kemudian sampai merasa tidak mampu. Dulu SBY 2 tahun sebelum lengser itu sudah merasa habis, karena hampir semua kadernya itu tertangkap oleh KPK. Jadi dia merasa rapuh. Puncaknya ketika di Istana Cipanas, SBY menyanyikan satu lagu dan itu dikritik habis. Dan memang lagu-lagu tempo dulu yang seperti ini nggak boleh dinyanyikan. Apa itu Ustaz? Ketika dia menyanyikan, aku tak sanggup lagi, Masya Allah, itu dihajar habis-habisan oleh semua pengamat. Beda dengan Jokowi hari ini, menjelang lengser lagi kuat-kuatnya hari ini. Dalam sejarah presiden, baru kali ini ada acara hanya selevel ASEAN, itu Jalan Sudirman ditutup, Pak. Macetnya minta ampun ke Bendil, ke jalan-jalan ditutup, Pak. Masya Allah. Begitu
kuatnya dia. Siapapun hari ini semuanya dibabat. Ya, terkecuali kemarin benar-benar dia marah. Kata orang Nasdem, marah betul Ustaz. Ketika Surya Paloh datang menyampaikan bahwa Caimin itulah yang menjadi pasangan Anies, belum pernah Pak Jokowi marah semarah hari itu. Menurut mereka. Kenapa? Itu benar-benar melemahkan ya, koalisi besar yang sudah dia bangun. Tapi apa mau dikata? Ya, sudah seperti itulah Pak. Makanya besok-besok hati-hati Pak. Bisa jadi ada larangan. Selesai imam baca walad dhalin, nggak boleh jamaah jawab amin. Hati-hati kita mereka ya. Tiada surat. Karena pasangan itu sudah mendeklarasikan nama gabungan mereka amin. Ala kulli hal, Bapak-bapak, tidak boleh Pak merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu. Yang paling parah itu lagu lawas itu yang edisi Litonga itu. Hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Hancurkan CD dan kasetnya. Nggak boleh Pak. Ustadz kami nggak punya gitu Ustadz. Dengan lagu tetangga kamu itu, orang Medan itu, datangin bawa kue, bawa jeruk. Pak, mana kasetnya? Tukar dengan ini. Kalau dengar-dengar yang begitu Pak, lama-lama kita menjadi seperti itu. Ya, nggak boleh. Mari kita lihat. Pasca perang Uhud, di antara perang Uhud itu Pak, nggak ada sahabat yang bisa mengangkat wajahnya. Mereka bersedih. Kenapa? Nggak kuat melihat Rasulullah SAW berdarah-darah. 70 penghafal Quran syahid. Rasanya memang kalau kalah itu luar biasa Pak. Kalau kalah itu luar biasa Pak. Gak enak banget kalau kalah itu Pak. Ya, makanya siap-siap Pak, siap-siap kalah lah kalau luar biasa Pak. Ketika kalah waktu itu Masya Allah. Tapi Allah mengingatkan para sahabat. Kenapa? Lihat Al-Quran surat Al-Imran 139. Apa kata Allah? وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ya. Larangannya komunal. وَلَا تَحِنُوا. Jangan merasa tidak sanggup, merasa minder, merasa tidak berarti, merasa putus segala-galanya. Jangan terlalu sedih berkepanjangan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perang dalam Islam itu bukan menang atau kalah, tapi taat atau tidak kepada Allah dan Rasul. Ya. Wa antumul a'launa, kalau kamu tahu kamulah yang paling tinggi kedudukannya karena kamu orang beriman. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini tidak mudah ini, tapi ini larangan. Wala tahin, jangan merasa tidak sanggup, merasa minder, merasa bukan apa-apa. Ini larangan bagi kita. Ada satu penyakit. Biasanya kita suka membandingkan dengan orang lain. Wow, keren orang itu. Wow, hebat orang itu. Enak orang itu. Pak, Bapak suka lihat orang lain, Pak, keren, hebat. Bapak nggak tahu, yang keren hebat itu Pak, banyak hutang. Itu repot. Quran surat An-Nisa ayat 104. Lagi-lagi ini orang nggak sadar, Allah melarang Pak. Ya, An-Nisa 104. Apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan merasa hina, merasa minder, merasa tidak sanggup dengan kelebihan suatu kaum. Bahkan di ayat itu jelas-jelas disebutkan musuh-musuhmu. Masya Allah.
Itu rasanya kalau kita lihat. Tapi Ustadz kan jelas kalau bilang duit kita terbatas, mereka tidak berseri. Masya Allah. Kata Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu gagal, mereka juga pernah gagal. Kamu bangkrut, mereka pernah bangkrut. Kamu sakit, mereka pernah sakit. Kamu hancur, mereka pernah hancur. Apa maksud Allah? Jangan tertipu lihat orang lain. Kamu merasa sakit, orang lain pernah sakit. Kamu merasa hancur, orang lain pernah hancur. Yang berbeda adalah watarjuna minallah ma la yarjun. Kamu hidup punya harapan pada Allah, sementara mereka belum tentu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini penting supaya kita tidak mudah kemudian rapuh. Ya. Kata orang bijak, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Catat, Sabtu 9 bulan 9 2023. Quick. Ini tanggal 9 ya? 23. COD ini. 9 bulan 9. Itu ulang tahun SBY. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Gitu. Takbir. Tenang aja Pak Ketua. Ya. Benteng Nahdlatul Ulama tembus. Apa kata Kiai? Lupa lagi. Mertuanya Ustadz Hanan Ataki, Ketua PWNU Jawa Timur. Ya, kita harus memilih pemimpin yang ada darah cicit dari bah, Masya Allah, darah biru Nahdlatul Ulama, Masya Allah, luar biasa. Ini baru kali ini nih ketemu, Masya Allah. Bapak-bapak, makanya dalam Islam salah satu modal kita itu adalah kalau kita hidup punya keinginan. Kalau kita hidup masih punya keinginan. Tidak sedikit Nabi bertanya kepada sahabat dengan pertanyaan pendek. Mada turid? Apa yang engkau inginkan? Kadang pertanyaannya pendek Pak. Tapi luar biasa ya. Karena Nabi ingin melihat kalau seseorang ditanya seperti itu apa jawabannya. Karena jawaban itu nanti akan menunjukkan obsesi, harapan, cita-cita. Dan kalau dia cerdas, semua hal yang mengganggu cita-citanya akan dia singkirkan. Tapi semua resources, kemampuan, akses finansial akan dia keluarkan supaya cita-citanya tercapai. Nanti bapak-bapak siapkan maksimal 3 kata. Ya, di dalam hati siapkan. Nanti sebelum selesai Ustadz akan tanya satu-satu. Apa cita-cita? Maja turid, apa yang kau inginkan? Boleh berorientasi dunia, boleh berorientasi akhirat. Saya punya pengajian namanya pengajian Saroja. Itu yang paling muda hadir 65 tahun. Rata-rata datang dengan kursi roda. Minimal kaki 3 pakai tongkat. Yang ngajar di situ profesor-profesor rata-rata. Cuman saya anak muda yang dianggap oleh mereka, Ustadz lah yang paling muda, kami anggap anak lah. Tolonglah beri tausiah. Allahu Akbar. Ketika saya tanya apa yang kalian inginkan, cuma satu jawaban mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu-satu jawabannya. Ibu-ibu jawabannya cuma satu semua. Apa? Husnul khotimah. Wajar. 65 paling muda. Bapak-bapak, sehat Ustaz. Insyaallah.
Cuman itu jawaban mereka itu. Ya, nanti bawa siapkan ya 3 kata, nggak boleh lebih. Biar fokus apa yang engkau inginkan. Gitu. Berorientasi dunia, berorientasi akhirat. Begitu. Ada sahabat dipanggil oleh Rasul. Mada turid? Apa yang kau inginkan? Betapa senangnya dia. Ya Rasulullah, kau tanyakan kepadaku? Iya. Ya Rasul, berikan aku tempo. Waktu, iya. Aku mikir dulu ya Rasul. 2 hari dia di rumah. 2 hari Pak. 2 hari dia di rumah. Tadinya dia pingin emas, minta emas. Karena dia lihat Rasul pernah membagikan 1 nampan emas ke sahabat. Tadinya dia pingin nikah lagi. Dia minta Rasul membantunya. Tapi ketika hari ketiga dia ketemu Rasul, dia berkata, ya Rasul, apakah penawaran 2 hari yang lalu masih berlaku? Masih, kata Rasul. Mada turid? Apa yang engkau inginkan? Kata dia, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah. Apa? Mintakanlah kepada Allah agar aku orang yang akan menemanimu ke dalam surga. Allah. Ini cerdas. Ya. Oh Bapak, hanya ada sahabat sampai level begitu. Dia pikir minta apa ini? Mumpung dimintai oleh Rasulullah. Gitu. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah, aku adalah orang yang akan menemanimu ke dalam surga. Bukan cuma masuk surga Pak, tapi surganya semajelis dengan Rasulullah. Ada nggak kebayang sama kita begitu? Masya Allah. Tapi jawab Rasulullah SAW, kalau begitu bantulah aku agar Allah mengabulkan permintaanmu ini, menemaniku ke dalam surga. Apa ya Rasul? Kasratus sujud, perbanyak sujud. Makanya kata ulama, kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, dan ternyata keinginan itu berorientasi dunia atau akhirat, rasanya gimana Ustaz? Biar dipermudah, maka perhatikan 3 hal. 1, perhatikan sholatmu. Tadi, kasratus sujud. Perhatikan sholatmu. Hampir semua orang-orang yang bermasalah sulit mencapai keinginan karena berantakan sholatnya. Perhatikan sholatmu. Standarnya apa Ustaz? Kalau khusyuk itu butuh jam terbang. Yang sudah ikut pelatihan sama Ustaz Sambo aja, waktu selesai ikut pelatihan saya tanya, Bu, kemarin ikut pelatihan sama Ustaz Sambo sholat khusyuk? Ikut Ustaz. Gimana sholatnya? Masya Allah, lebih tenang. Kalau gitu ibu sholat ingat siapa? Ingat Ustaz Sambo. Nggak boleh. Perintahnya akimis sholata lidzikri. Ingat, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kenapa ingat Ustaz Sambo? Saya lupa Ustaz, saya belum bayar pendaftarannya. Jadi ya, berkahnya hilang. Kayaknya kalau ikut acara bayar dulu. Kasus ibu-ibu ikut pelatihan di tempatnya Pak Egy Sujana di Dago, naik ke atas itu pasir angin ya. Jadi sekali lagi ada keinginan kita, perhatikan 3 hal. Yang pertama, perbaiki sholat. Kalau bahasa Nabi kasratus sujud, perbanyak sujudmu. Kalau saya menyarankan Pak, nomor 1 kalau bab sholat tuh perbaiki waktu sholat. Kata ulama, cobalah kau bupati mana itu ya, provinsi baru itu apa, Sulawesi Barat atau apa itu, yang merubah dari kampung tidak ada hasil apa, kemudian luar biasa Pak. Apa itu? Gerakan sholat berjamaah. Tapi dia pakai konsep 40 hari tidak masbuk, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tahu Pak takbiratul ihram? Bapak kalau umroh harus pakai baju ihram di miqat.
sholat itu Pak, yang sempurna itu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ketika imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Itulah takbir yang disebut takbir penghormatan. Rukun sholat pertama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan disitulah niat. Wa innamal a'mal binniyat. Bahkan ketika kita datang imam sudah sujud atau imam ruku, kita ingin mengejar, gak boleh kita datang langsung takbir kemudian ruku, gak boleh. Takbir dulu Allahu Akbar, baru kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Takbir pertama rukun, takbiratul ihram. Antum umroh nggak pakai baju ihram, ya Allahu Akbar, baru kemudian tidak perlu Ustaz baca doa takbiratul ihram. Doanya yang nggak wajib, yang wajib takbirnya. Sama di mikot itu yang wajib apa Ustaz? Niatnya. Baju ihramnya nggak wajib. Boleh Ustaz? Boleh, karena kemarin haji ziarah sampai di mikot niat labbaik Allahumma hajjan, nggak ada baju ihram, dam. Kenapa? Karena memang mereka nggak boleh bawa baju ihram, ketahuan ditahan. Begitu model haji ziarah. Ya, sampai di mikot niat. Sepanjang perjalanan lihat, kalau ada yang jualan baju ihram, beli. Ya, mereka beli yang sudah di laundry. Ya, langsung pakai. Tapi kena damnya. Gitu, Pak. Makanya kita kalau sholat, imam jadi Allahu Akbar. Ya, baru kemudian takbir lagi Allahu Akbar, sujud atau ruku. Kalau imam belum berdiri, maka kita dapat 1 rakaat. Perbaiki sholat, Pak. Anak-anak kita punya hajat, anak-anak kita punya keinginan, anak-anak kita punya persoalan, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sholat itu sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi perbaiki. Bagaimana mungkin kita butuh, kita punya hajat, punya keinginan, tapi kemudian kita tinggalkan hajat Allah kepada kita, sholat, Pak. Jangan sampai kita kemudian, kenapa? Karena tak ada pertemuan yang paling Allah inginkan seorang hamba kecuali lagi sholat. Perbaiki. Yang kedua, kalau kita punya hajat dan pingin dapat keinginan kita, apa kata para ulama? Perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Orang tua juga mertua, karena di Indonesia ada istilah orang mertua. Kalau di Arab orang tua ibuku, orang tua orang tuamu dan orang tua istrimu, orang tuamu dan orang tua suami. Perbaiki hubungan. Karena kalau ada orang tua itu hatinya nggak rela, hatinya nggak ridho, hatinya sakit, Pak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Pak. Nggak dapat kita. Hati-hati. Ridho Allah ala ridhol walidain, wa sukhtullah ala sukhtil walidain. Gitu. Makanya apa-apa kalau ada hajat, ngomonglah ke orang tua. Begitu. Bahaya kalau sampai ada orang tua nggak ridho, bahaya. Sakit aja sedikit hatinya. Ya, masalah. Ya, hati-hati. Apalagi kalau sampai orang tua megang dadanya, kecuali nak kau tak minum air susu ibu. Wah, wassalam. Ya, pasti celaka kita. Perbaiki hubungan dengan orang tua, biar keinginan kita itu bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa itu? Perbaiki interaksimu dengan Al-Qur'an. Nih. Makanya kata Imam Syafi'i, Al-Qur'an itu 2 dibaca. Dibaca dengan tilawah, utlu, perintahnya utlu. Bacalah sama, tapi dibaca dengan utlu. Utlu itu dibaca terjemahannya, dibaca tafsirnya, ditanyakan kepada guru, dijelaskan. Maka kalau majelis ta'lim itu disebut utlu, tilawah itu.
Tapi ada juga kebutuhan pribadimu. Apa? Iqra perintahnya. Kalau bahasa kita, tadarus pribadi. Harus ada, orang tuh harus punya tadarus pribadi, Pak. Karena itu kedekatan. Dia baca Quran gak baca terjemahannya, hanya berbicara dengan Allah, membasahi lidahnya. Kata Ibnu Qayyim, membaca Al-Quran lebih baik daripada zikir. Ya, membaca Al-Quran lebih baik daripada zikir. Karena di antara keutamaan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Makanya kita lihat Ramadan, imam-imam besar, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, semuanya mereka menghabiskan berpuluh-puluh kali khatam Quran. Itu Pak. Baca Quran Pak, harus ada. Terserah mau sehari selembar. Kalau bisa sampai pada level sehari sejuz. Bapak, Ustadz, siapa yang saya bisa minta doa? Ustadz, saya ada kesulitan. Kalau Bapak ingin minta doa seseorang, Pak, standarnya, lihat Pak standarnya, tanya ke dia. Dia tilawah, tadarus, sehari 5 juz tidak? Itulah yang boleh minta itu. Ustadz, tolong bacakan Fatihah. Oh, dia baca Quran sehari 5 juz, Pak. Tiap Jumat khatam. Kenapa? Karena orang-orang penghafal Quran Jumat tuh gak baca Quran, Pak. Malam Jumat khatam. Hari Jumat tuh full salawat doa. Nanti kemudian malam Sabtu atau Sabtu subuh mulai lagi dia baca Quran. Begitu dia menjaga hafalan Quran. Sehari 5 juz. Berarti satu sholat 1 juz. Setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Memang kalau pakai teori kelihatan mudah ya, Masya Allah. Begitu para penghafal Quran menjaga. Kalau lidah ini Pak lebih banyak dibasahi dengan bacaan Quran, khatam Quran Pak, Masya Allah. 3 perkara. Apa itu? Perbaiki sholatmu, perbaiki hubungan dengan orang tuamu, mertuamu, dan perbaiki interaksi dengan. Kalau saya suka menambahkan 1, kata mereka, Ustaz itu bid'ah. Enggak, saya nambah 1. Apa itu? Hilangkan kesulitan orang lain. Gitu. Karena ada hadis, Allah pasti akan selalu menolong hambanya selama dia menghilangkan kesulitan saudaranya. Pilih. Ada orang kesulitan, mungkin kita tidak tuntas menyelesaikannya, tapi berawal dari kita tolong, Masya Allah. Minimal orang haus itu kita beri dia air walaupun seteguk. Begitu. Kan kita juga bukan orang sempurna Pak. Betul. Karena memang kita diciptakan bukan untuk sempurna, tapi kita diciptakan untuk tetap berguna. 9 bulan 2020. Kita nggak menyelesaikan urusan dia Pak, tapi minimal kita sudah memberikan dia seteguk air. Minimal dia segar sedikit Pak. Bapak-bapak, jamaah sekalian, jadi paling pokok 3 perkara tadi. Perbaiki hubunganmu dengan, perbaiki kualitas sholatmu, perbaiki hubunganmu dengan orang tua, perbaiki interaksimu dengan Al-Quran. Pokoknya kalau udah pusing-pusing, ingat aja nih, apa ini Ustaz? Apa ini? Sholat, aduh, kan ini selalu masuk. Berkali. Kalau kata ulama, pastikan kamu tidak pernah ketinggalan qobliyah. Kalau tidak pernah ketinggalan qobliyah berarti nggak masbuk takbiratul ihram. Karena kalau qobliyah belum qomat, betul? Nggak ada qobliyah setelah qomat. Ya. Tapi bukankah Ustaz, kalau mazhab Hanafi, ya Hanafiyah, ya Cina, Turki, ya kesana Uzbek, Rusia, banyak-banyak Hanafiyah. Pokoknya kalau habis asar azan langsung qomat. Habis maghrib azan langsung qomat. Habis isya azan langsung qomat. Karena Hanafiyah tidak ada qobliyah. Asar tidak ada qobliyah. Maghrib tidak ada qobliyah isya. Azan qomat. Gitu. Tapi kata Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, likulli adanaini rak'ataini lakum. Setiap antara azan dan iqamah ada 2 rakaat untuk kalian.
hadis umum. Walaupun ya kata ulama fikih ada yang disebut qabliyah muakkad dan qabliyah ghairu muakkad. Qabliyah muakkad, qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Qabliyah asar ada riwayat dalam Sunan An-Nasa'i, ya bahkan 4 rakaat. Qabliyah maghrib ada hadis umum tadi, walaupun kadang Nabi tidak melakukan. Dan qabliyah isya ada, walaupun kadang Nabi tidak melakukan. Intinya kalau dapat qabliyah berarti tidak masbuk. Baik bapak-bapak jemaah sekalian, siap-siap 3 kata. Apa keinginan Anda? Haji, sudah ada jawaban? 3 kata. Apa keinginan Bapak? Sudah ada? Coba apa Pak? Kita ambil sampel satu. Apa keinginan Bapak? 3 kata. Maksudnya jangan panjang-panjang lah. Bapak punya keinginan? Apa Bapak ingin nikah lagi? Kan itu cuma pertanyaan, Masya Allah. Punya jawaban lain? Apa keinginan Bapak? Ada. Mada turid? What do you want? Apa yang Bapak inginkan? Boleh berorientasi dunia, boleh berorientasi akhirat. Apa yang Bapak inginkan? Sehat. Memang wajar kalau yang jawab seusia beliau sehat. Karena rasanya kalau sakit semua nggak bisa bawa bikin kan? Terus nggak bisa ke masjid, betul Pak? Gitu. Jaga kesehatan, Masya Allah. Mari kita lihat, Bapak-bapak, ini sudah ada ya. Kalau nanti Bapak mau jawab sama, bilang idem. Kalau nggak ada ide, idem. Masya Allah, gitu aja. Ya. Sama Ustadz, gitu aja. Beberapa sahabat punya keinginan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Dan menariknya, kita ambil contoh sahabat-sahabat utama, terutama 4 khalifah. Abu Bakar Siddiq pernah ditanya oleh Nabi seperti itu, Mada turid? Ya, dan ternyata jawaban Abu Bakar menunjukkan apa yang dia inginkan dan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Ditanya oleh Nabi seperti itu, apa jawaban Abu Bakar? Ya, yang pertama kata Abu Bakar, ya, uhibbul infaq mali alaika. Aku paling suka menginfakkan hartaku, tapi mengatasnamakan namamu. Masya Allah. Status Abu Bakar itu apa Ustaz? Mertua Rasul. Tapi kalau dia berinfak, dia selalu mengatasnamakan nama Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, dia panggil Aisyah. Ya Aisyah, kau istri Nabi, pasti kau tahu seluruh apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tolong bantu ayah. Apa ayah? Tolong kau katakan apa yang dilakukan Nabi belum ayah lakukan. Apa yang pernah dilakukan Nabi belum ayah lakukan. Kata Aisyah, aku tak melihat orang yang lebih dekat dengan Nabi kecuali dirimu. Dan semua yang Nabi lakukan sudah kamu lakukan. Amalia lisannya, amalia semuanya. Tapi mungkin satu hal ini ayah, cobalah ayah pergi ke pasar. Di situ ada orang gila. Sampai begitu kata Aisyah, emosi dia. Tiap hari dia mengumpat Nabi. Tukang sihir, dia mengumpat Nabi. Tukang sihir, gila. Tapi tiap hari kalau Nabi pergi ke pasar, pasti Nabi akan menyuapin orang itu. Dan anehnya orang itu tenang. Kata Abu Bakar, hah? Abu Bakar sendiri nggak pernah dengar itu, kecuali dikabarkan oleh Aisyah. Kata Abu Bakar, baik, besok aku akan pergi ke pasar, lihat orang itu. Ternyata betul. Ada pojok memang, ada orang yang kerjaannya di pasar mengumpat Nabi. Tapi Nabi kalau datang beli makanan nyuapin dia dan dia tenang. Kayak anjing itu kan wow. Waktu dia beli makanan baru dia tenang. Masya Allah.
Abu Bakar kemudian menyuapin dia. Ketika suapan pertama dia langsung tangkap tangan. Siapa kau? Kata Abu Bakar, aku orang yang sering menyuapinmu. Kata dia, kau bukan orang itu. Ya, karena Abu Bakar agak kesal. Jadi dia merasakan hatinya Abu Bakar itu beda dengan Nabi. Nabi nyuapin tidak pakai kesal. Abu Bakar kaget, kurang ajar benar ini orang. Abu Bakar itu yang dia inginkan cuma berdekat dengan Nabi. Ya, jadi 3 hal yang paling disukai oleh Abu Bakar. Apa itu? 1, infak atas nama Nabi. Al-julus baina yadaika. Yang paling aku sukai ya Rasul, selalu duduk bersampingan denganmu. Masya Allah. Apalagi wa idamatal nadar ilaika. Kalau bisa aku tidak pernah memandang kecuali memandang wajah. Adakah orang sedekat ini, Pak? Masya Allah. Begitulah Abu Bakar. Jadi Bapak-bapak, orang sehebat Abu Bakar itu pun hanya pingin dekat aja dengan Nabi. Ya, makanya di surat At-Taubah ayat 40 Abu Bakar diabadikan dalam Al-Quran. Apa itu? Ketika mereka berdua di dalam goa sebelum hijrah. Ya, Abu Bakar menutup semua pintu-pintu lubang yang boleh jadi ada hewan berbisa yang bisa mematuk Nabi. Sampai akhirnya beliau dipatuk. Nabi lihat Abu Bakar gak tenang. Ya, diabadikan dalam Al-Quran ketika Rasul berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinah, maka Allah turunkan ketenangan kepadanya. Masya Allah. Itulah Abu Bakar. Nabi pernah bersabda, jika manusia dikumpulkan hari ini sampai hari kiamat, ditimbang keimanan mereka, jangankan melampaui, menyamai iman Abu Bakar, tak akan pernah. Perang Mut'ah, perang yang membuktikan keimanan para sahabat. Karena itulah perang Nabi berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan kaum muslimin. Dan mereka harus menghadapi 200 pasukan sekutu, 200.000 pasukan sekutu gabungan Roma, kemudian musyrikin, ya Masya Allah. Tapi pada saat itu Nabi meminta semua sahabat memberikan kontribusi terbaik. Umar datang, ya Rasulullah, aku pikir aku telah mengeluarkan separuh harta keluargaku bahkan untuk perang ini. Ternyata aku kalah ya Rasul. Maksudmu? Abu Bakar Siddiq telah mengeluarkan seluruh hartanya untuk perang ini. Kata Nabi, panggil Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar, bertanya Nabi, ma baqiyata minal ahli? Apa yang kusisakan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, baqiyatu minal ahli, yang aku tinggalkan untuk keluargaku, Allahu wa Rasul. Cukuplah Allah dan Rasulnya. Allah. Itulah Pak. Gak ada kita banding dengan Abu Bakar. Makanya ketika ditanya, madza turid? Dia cuma pingin kalau ada harta yang dia infakkan atas nama Nabi. Kalau bisa duduk selalu bersebelahan dengan Nabi. Dan kalau bisa tak ada dia bisa memandang kecuali memandang wajah Nabi. Masya Allah. Itu loh Pak ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bilahkah satu waktu Allah bangkitkan kita di hari kiamat, kelopak mata kita ini bisa melihat wajah Rasul. Kalau ada orang bermimpi ketemu Nabi, tak mungkin dia bohong. Karena sudah ada janji. Syaitan tidak pernah bisa menyerupai wajah Nabi. Masya Allah. Ya, jadi ini Abu Bakar itu impiannya seperti itu Pak. Ya, fokus selalu dekat dengan Nabi di dunia dan di akhirat. Kalau Umar beda, beda Umar. Umar ini beda. Kenapa? Umar Khalid Ammar, Umar bin Khattab
Khalid bin Walid, Amr bin As. Ini 3 orang yang telat masuk Islam. Mereka masuk Islam setelah perang Uhud. 3 orang, ya, 3 orang ini. Umar bin Khattab ditanya oleh Nabi, "Mada turid?" Apa yang engkau inginkan? Jawaban Umar itu tidak seperti orang bayangkan. "Ya Rasulullah, uhibbul haqqa." Yang aku inginkan kebenaran. Masya Allah. Jadi dia ingin, Umar itu setelah masuk Islam, kalau ketemu Utsman, ketemu Abu Bakar, nggak sanggup dia memandang wajah mereka. Kenapa? Malunya luar biasa. Kenapa? Telat masuk Islam. Telat, Pak. Mu'alaf gitu. Tapi ketika turun ayat illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kecuali orang yang taubat, dia beriman dan dia tunjukkan progres amal soleh, maka perbuatan keburukannya Allah tukar jadi kebaikan. Barulah setelah ayat itu turun, dia angkat kepalanya ketemu Abu Bakar. Maka ketika ditanya oleh Nabi, "Mada turid?" Apa yang engkau inginkan? Ya, jawab Umar, "Uhibbul haqqa." Yang aku inginkan adalah kebenaran. "Wa mada turid?" Apalagi yang kau inginkan? "Uhibbu qaulal haqq." Yang aku inginkan kalimat yang benar. "Wa mada turid?" Apalagi yang kau inginkan? "An-nahyu 'anil munkar." Itulah Umar. Kita ini Pak, kalau ibadah hampir semua bagus, tapi berani nggak melarang, mencegah orang berbuat munkar? Mikir-mikir kita. Kenapa? Berisiko, Ustaz. Gitu. Makanya Umar ketika ngobrol dengan Abdullah ibnu Umar di meja, ya, ketika Abdullah ibnu Umar putranya memanggil dia ayah, ayah, apa kata Umar? Matikan dulu lampu minyak ini, karena ini bukan pembicaraan rakyat dengan khalifah, tapi ini pembicaraan anak dengan ayah. Dia tidak mau mencampur adukan persoalan keluarga dan persoalan negara. Maka ditiuplah, ya, lampu minyak itu, karena lampu minyak ini dibayai oleh Baitul Mal. Masya Allah. Bainal haq wal batil. Gelarnya apa? Al-Faruq, sang pembeda. Syaitan pernah memberikan kesaksian kepada Nabi, orang yang tidak paling aku sukai setelahmu ya Muhammad, Umar. Jangankan berjumpa dengan Umar, bekas jalanan Umar kami tidak mau melewati. Umar bin Khattab. Tapi wajar, Pak, Bapak lihat apa yang terjadi pada diri Umar. Itu doa Nabi. Makanya kita kalau ada musuh, Pak, ada orang yang kelihatan ini, coba doainlah, Pak. Ya. Nabi itu gak pernah mengirimin surat, gak pernah meladeni Umar, gak pernah, Pak, tapi selalu mendoakan, Allahumma aizzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan 2 orang Umar. Umar ibn Khattab, Ammar ibn Hisham, Abu Jahal. Yang Allah beri hidayah petunjuk adalah Umar ibn Khattab. Masya Allah. Jadi gitu, Pak. Jadi Umar karena dia tahu masa lampaunya terlalu banyak kesalahan, maka dia ingin ambil yang paling ideal. Apa itu? Menegakkan kebenaran. Makanya salah satu doa ba'da ta'lim yang paling utama itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Umar. Apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa ini kebenaran dan beri kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna tinaban. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, beri kami kekuatan meninggalkan. Masya Allah. Begitu, Pak. Jadi habis ta'lim itu salah satu doa yang dimintakan kepada Allah. Baik, sebelum sahabat berikut sudah ada jawaban. Minimal ini subuh. Pak Haji Rahim, maja turid, apa yang engkau inginkan? Masuk surga. Masya Allah, to the point, masuk surga. Masya Allah. Gak kebayang ya. Masya Allah. Ya, August.
Masya Allah. Tiap orang punya jawaban. Berjumpa Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tidak mungkin kalau bertemu Nabi kecuali di surga. InsyaAllah. Jangankan mata kita ini kalau bisa terbuka lihat Nabi, aman kita berarti. Berarti kita di saf di hari kiamat dibangkitkan bersama Nabi. InsyaAllah Pak, karena tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa itu? Di surat An-Nisa, An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Shalihin. InsyaAllah. Ya. Pak Yuli, Rob, mana turid? Apa yang Bapak inginkan? Masya Allah. Masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Karena kalau dihisab belum tentu Pak ya. Masya Allah. Cerdas. Begitu. Masya Allah. Kita ambil anak muda. Mana turid? Ya syabab. Selamat dunia akhirat Ustaz. Masya Allah. Praktis. Selamat dunia akhirat. Masya Allah. Ibu-ibu satu orang. Mana turid? Ada jawaban ibu-ibu? Abang? Sehat dan masuk surga. Masya Allah. Memang ibu-ibu itu yang lain gak mau ditinggalin deh. Masya Allah. Buat apa masuk surga kalau sakit-sakit? Di surga gak ada ibu-ibu. Mohon maaf. Gak ada ibu-ibu di surga. Karena semua yang ada di surga statusnya gadis. Gak ada mak-mak. Mohon maaf ini, para pejuang mak-mak garis keras nggak ada di surga. Yang ada di surga adalah gadis-gadis. Paling tua wanita di surga berusia 21 tahun. Lihat hadis Bukhari, melihat surga di depan mata. Masya Allah. Gadis 21 tahun, wow, Masya Allah. Ya. Berapa menit lagi? 13. Masya Allah. Utsman ibnu Affan. Nah ini beda lagi Utsman. Utsman itu lembut orangnya. Saking lembutnya jangankan Nabi, malaikat pun malu dengan Utsman. Nabi pernah berjalan, ada sebuah kubangan berisi air. Airnya jernih. Sahabat gak mau memasukkan kaki duluan, membiarkan Nabi. Ketika memasukkan kaki Nabi, angkat jubahnya sampai ke lutut. Masuklah kaki Nabi. Tapi tiba-tiba Utsman lewat, Nabi turunkan dengan segera jubahnya. Kata sahabat, ya Rasul, tadi kau angkat jubahmu sampai di lutut. Kenapa Utsman lewat kau turunkan? Jangankan aku, malaikat pun malu pada Utsman. Apa Utsman amalnya? Kata Nabi, di antara laki-laki yang ada, tak ada orang yang lebih lembut pengerangannya terhadap istri, terhadap wanita kecuali Utsman. Pingin Pak, jangan kasar-kasar pada istri. Wanita itu Pak ngerti kalau kita nggak punya duit, apalagi sudah jadi Jepang. Tahu Jepang? Jelema pensiunan. Terus jelema pensiunan. Istri ngerti, tapi jangan ada kata-kata kasar, kata-kata aduh. Utsman ibn Affan. Makanya tak ada pria seperti Utsman. Ruqayyah putri Nabi pertama dinikahkan kepada Utsman. Meninggal Ummu Kulsum dinikahkan kepada Utsman. Masya Allah. Utsman menikah 3 kali. Ummu Kulsum meninggal, dia menikah dengan Atikah. Wanita ini usia 19 tahun. 2 tahun dia menikah, Utsman terbunuh, syahid. Setelah perjalanan waktu, Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah dengan Utsman masih ada kekerabatan. Datanglah Muawiyah kepada Atikah. Baru salam, Assalamualaikum.
Ya, Muawiyah Amirul Mukminin. Apa kata Atika? Aku mengerti apa maksudmu datang ke tempatku. Ya, aku tahu kau punya kekerabatan dengan Utsman. Kau datang menjengukku, tapi ketahuilah, aku tak ingin berpisah dengan Utsman sampai di dalam surga. Oh, ternyata dia tahu Muawiyah ingin melamar, tapi ditolak oleh Atika karena Atika tidak ingin berpisah dengan Utsman. Masya Allah. Dia merasakan kelembutan Utsman. Itu dia, ya. Jadi bapak-bapak sudah Jepang juga, udah nggak usah kasar-kasar lah sama istri. Udah syukur buatin teh. Ucapkan kalimat hatur nuhun, jazakillah, gitu. Nggak usah, udah dibikinin teh, mana kuenya? Kata istri, pret kue, nggak ada duit juga, habis kita. Nggak usah. Alhamdulillah ayat tehna ya Allah. Ya. Kalau bisa ngomong dengan baik, mah, eta mah kalau teh pagi-pagi ayat temannya enak ya. Eta mah. Istri itu sebenarnya apapun akan dia lakukan, yang penting kita lembut ke istri. Insyaallah. Gitu. Ya walaupun sesama Medan, tapi jangan pula begitu. Mana mata kau itu? Masya Allah. Mata aku di sinilah bang ya. Jadi begitulah ya. Dipanggilnya Utsman ibnu Affan. Ustaz, apa amalan Utsman yang paling dia sukai? Satu, yang paling dia sukai adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Sejarah mencatat, ar-rijal haula Rasul. Utsman kalau hari Jumat dari subuh sampai Isya, pintu rumahnya dibuka dan semua orang diundang makan di rumahnya. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya. Wa atimut ta'am, suka sekali memberi makan. Masya Allah. Itulah Utsman. Jadi ditanya Rasul, apa yang kau suka ya Utsman? Aku suka memberi makan. Apalagi yang kau suka ya Utsman? Ada satu Utsman yang terakhir dia katakan, sholatul lail wan nasu niyam. Aku sholat malam saat manusia terlelap. Jadi dia punya hubungan dengan manusia baik, tapi dia juga punya hubungan dengan Allah di malam-malam dipanjang-panjangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Utsman ibnu Affan. Mari kita pindah ke Ali bin Abi Thalib. Ngaji di sini harus dari jam. Ali bin Abi Thalib. Ada ulama berpendapat, kenapa Ali yang dinikahkan kepada Fatimah? Bukan orang-orang kaya. 10 sahabat masuk surga, paling sederhana Ali bin Abi Thalib. Kata ulama, inilah cara Nabi membalas kebaikan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib lah yang membesarkan Nabi, memelihara Nabi, berkorban untuk Nabi. Bahkan kata para ulama, Nabi didahulukan ketimbang putra-putra Abu Thalib. Itulah sebabnya Nabi SAW kata mereka menikahkan putri belahan jiwa. Fatimah itu Pak, itu 90% mirip Bunda Khadijah. Makanya kalung dan cincin Khadijah itu diwariskan kepada Fatimah. Masya Allah. Ada peristiwa yang luar biasa Pak. Hari itu Fatimah menggunakan gaun yang dia pakai saat dia menikah. Kalau ada wanita setelah punya anak, dia masih bisa menggunakan gaun yang dia pakai saat menikah. Hebat wanita. Coba kita pulang ke rumah tanya istri, "Mah, mana baju dulu yang mama pakai waktu nikah?" Apa kata dia? "Ayah, itu mah saya dulu." Masya Allah. Tapi kan ada baju yang pada saat menikah mama pakai itu. Masya Allah. Boro-boro Ustaz, sudah berubah semuanya. Ya. Fatimah menggunakan baju yang dia pakai. Makanya kata Hasan Husain, "Bunda cantik sekali." Kata Ali, "Inilah pakaian yang digunakan Bunda saat dia menikah dengan ayah." Masya Allah. Sederhana Pak,
Nostalgia itu sederhana, mengeluarkan baju pengantin. Masya Allah. Dulu baju pengantin nggak disewa, Pak. Ya. Kata Fatimah hari itu, maukah kalian berjanji kepadaku? Kaget mereka bertiga. Maukah kalian berjanji kepadaku? Mau ya Bunda. Berjanjilah, aku ingin berwasiat kepada kalian. Kalau nanti aku wafat, tolong jangan diumumkan di khalayak umum. Jangan disolatkan di masjid. Jangan mengundang orang ke rumah. Dan kalian bertigalah yang melaksanakan seluruh fardu kifayah tanpa ada orang lain. Karena ini permintaan Fatimah, kata Ali, baiklah. Tapi Ali hanya menganggap itu impian Fatimah. Kemudian Ali pergi ke masjid. Sampai di masjid sholat zuhur. Selesai zuhur, Ali agak lama sedikit, disusul oleh Hasan Husain. Dibisikkan di telinga, ayah bunda telah wafat. Pingsan langsung Ali bin Abi Thalib. Beberapa saat pulang, mereka laksanakan fardu kifayah. Enggak nangis, enggak, biasa aja semua. Tapi ketika mereka akan memasukkan Fatimah ke kuburan, tiba-tiba Ali menangis seperti orang yang luar biasa. Kata Hasan Husain, ayah, bukankah kakek melarang menangis seperti ini? Ini kuburan ayah. Apa kata Ali? Kalian tidak melihat kakek menunggu jasad ibu bunda itu. Ternyata Rasulullah dilihat oleh Ali ada di liang lahat. Masya Allah. Dengan air mata, ya Rasulullah, aku kembalikan amanat yang kau titipkan kepadaku. Masya Allah. Itulah keluarga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, madza turid? Apa yang kau inginkan di dunia ini? Satu, ya Rasulullah, menghormati tamu. Itu sahabat punya ciri khas ya. Suka sekali menghormati tamu. Pak, mohon maaf Pak. Rumah yang Bapak bangun 2 lantai, keramik, beralaskan karpet, dinding marmer. Kalau jarang tamu datang, Pak, buat apa? Kita bangun rumah besar, keluarga jarang datang, buat apa? Rumah yang paling berkah, rumah yang sering didatangi tamu. Idza ja'ad duyuf ja'a birizki. Kalau tamu datang itu Pak, malaikat pembawa rizki ikut ke rumah kita. Wa idza 'ada duyuf 'ada bil maghfirah. Kalau tamu pulang, malaikat meninggalkan ampunan. Ini rumah kita ada tulis, awas ada anjing. Masya Allah. Itu kesannya tidak mau menerima tamu. Kata Ali, yang paling aku sukai menghormati tamu. Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Itu iman kepada Allah dan hari akhir, bisa makan dengan menghormati tamu. Begitu. Masih lumayan ini di Al-Falah. Ayat sama teh. Tempat yang lain air putih pun nggak ada. Masya Allah. Saya punya pengajian di Bantar Kemang Pak. Sana Pak. Subuh juga. Itu kalau subuh kopi, air putih, susu. Ustaz pilih mana? Masya Allah. Di kampung Pak. Gelasnya kecil-kecil. Masya Allah. Selesai acara, makan. Bukan kue-kue begitu Pak. Dan itu bukan pakai dana DKM. Gantian bapak-bapaknya. Ada 5 orang di situ. Ustaz, saya pekan pertama, ini pekan kedua, pekan ketiga. Nah ini dia pekan kelima. Kalau pekan kelima Ustaz, khusus kebuli. Masya Allah. Kan pekan kelima itu paling berapa bulan sekali. Begitu. Ini mah ya paling gorengan. Pak Ketua. Tapi jangan diganggu DKM Pak. Ayo lah Pak. Pak Rahim, daripada umroh Pak, at'imut ta'am, beri makan Pak. Ayo. Bang, udah lama kita nggak itu lagi Bang. Apa itu namanya? Karet lah Bang. Tehnya juga terang-terang, ya Allah. Ada rasa lah Ustaz sedikit. At'imut ta'am, ikramud dhaif. Ya. Apalagi yang kau inginkan ya Ali? Yang aku inginkan adalah, kata Ali bin Abi Thalib, ya,
As-saum bis-sayf, berpuasa di kemarau panjang. Akhirnya kita masuk kategori. Tapi udah hujan kemarin kan? Masya Allah. Bapak-bapak sudah selesai? Oh Masya Allah. Terakhir bapak-bapak sekalian, ada sahabat yang aneh jawabannya. Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya oleh Nabi Majah turid, jawabannya uhibbul ju' wa uhibbul marad wa uhibbul maut. Ya Rasul, yang aku inginkan adalah lapar, sakit, kematian. Kata Nabi, tak ada orang punya keinginan sepertimu. Ya Rasul, jika aku lapar, hatiku lembut. Makanya kenapa DKM tidak perlu makan Ustaz, karena kalau lapar hati lembut. Wahibul marad, tapi jika aku sakit, dosaku terkurangi. Dan jika aku mati, bukankah engkau menjanjikan kalau aku mati ya Rasul berjumpa dengan Tuhanku? Masya Allah. Oh Bapak jamaah sekalian yang dicintai Allah, yang jelas jaga keinginan kita. Mudah-mudahan keinginan itu Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan. Tak ada keinginan yang lebih sempurna kecuali Al-Baqarah 211. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, beri kami kebahagiaan hidup di dunia, beri kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan kalau bisa ya Allah, jangan sampai kami tersentuh oleh jilatan api neraka. Pelihara anak-anak kami ya Rabb, pelihara keluarga kami ya Rabb. Jangan jadi fitnah hidup kami, apalagi fitnah kematian kami. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.